Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah pada sarapan? Sudah. Oke, sebelum memulai pelajaran, pada baiknya kita untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin. Kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing ke dalam. Sebagai anak-anak Indonesia yang mencintai Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Tahu kan lagu Garuda Pancasila, tahu kan? Oke, mulai ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo, maju. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Albi Gibran Lubis, Arvino Awam Irawan, Khaira Azahri Pribadi, Leonel Gabriel Mukwan, Muhammad Azka, Muhammad Gibran, Muhammad Rafiq Farqah, Nur Anjani, Nur Fauzia, Kinanti Astia, Rahel Quinza Sihombing, Rachel Elina Simanjuntak, Saka Elina Simanjuntak, Saka Atala Rahmat, Syakila Utami, Sarga Ataya Hasibuan. Oke. Jadi sebelum kita belajar, Ibu punya peraturan di kelas. Oke? Panduan tata krama di kelas. Semua harus mengikuti aturan pelajaran ini ya, supaya kita belajar dengan kondusif. Yang pertama, jika guru bertanya, angkat tangannya yang sopan dan jawab dengan bahasa yang santun. Misal nih nanti Ibu bertanya, kalian angkat tangan kalau ingin menjawab dan dijawab dengan bahasa yang santun atau bahasa yang sopan. Yang kedua, saat kalian nanti berdiskusi saat kerja kelompok, dengarkan temannya dan berikan tanggapan yang positif. Yang ketiga, saat teman nanti presentasi di depan, nanti kalian harus mendengarkan dengan serius dan berikan applause atau tepuk tangan karena sebagai apresiasi dari keberanian si teman saat maju ke depan. Dan yang keempat, dengarkan dengan fokus saat Ibu menjelaskan dan catat hal-hal yang penting. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini. Dan juga nanti ada juga video yang akan Ibu tayangkan, dan ada PowerPoint juga. Nanti dicatat, jadi disiapkan alat tulisnya, oke? Siap belajar? Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini materi kita adalah tentang topik 4, yaitu aku dan lingkunganku. Materi pendidikan Pancasila. Jadi Ibu sebelum itu Ibu mau tanya, materi yang lalu kita sudah membahas tentang gotong royong
dan juga kerjasama, baik itu di rumah maupun di sekolah. Sedangkan hari ini kita akan mempelajari tentang materi menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, oke? Jadi sebelum itu Ibu mau tanya, kalian tahu nggak bagaimana cara menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Oke, silakan Kak. Menyapu, Iya, ngepel, iya, mencuci piring, cuci baju. iya. Oke, kasih tepuk tangan sama kawannya. Jadi Ibu juga punya pertanyaan yang lain. Apa yang akan kalian lakukan ketika melihat sampah berserakan di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Silakan Bang. Bersihkan. Iya, membersihkannya. Kenapa? Kenapa itu penting? Kenapa kebersihan itu penting? Karena apa? Iya, untuk menjaga lingkungan. Supaya apa? Supaya bersih. Iya, supaya lingkungan kita bersih. Jadi pelajaran kita hari ini adalah aku dan lingkunganku, yaitu cara menjaga lingkungan. Nah, di sini juga Ibu punya ice breaking, yaitu tentang materi kita pada hari. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. La 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 Oke, tepuk tangan semuanya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mengetahui sikap dan perilaku menjaga lingkungan di sekitar kalian, baik itu di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Begitu juga agar kalian mampu membiasakan sikap dan perilaku menjaga lingkungan di sekitar rumah. Jadi Ibu akan menampilkan PPT, jadi harap disimak dengan baik. Nah, inilah dia materi kita tentang hari ini, bekerja sama menjaga lingkungan. Inilah dia, aku peduli lingkungan, bekerja sama menjaga lingkungan, pendidikan Pancasila. Oke? Nah, sesuai dengan sila ketiga Pancasila, apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Iya. Sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu untuk menjaga lingkungan. Sebelumnya Ibu mau tanya, sila pertama apa? Ketuhanan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bisa dilihat karena gambarnya? Di gambar ini apa yang kalian lihat? Banyak orang. Ada yang membersihkan sampah dan ada yang ini apa? Ngapain dia ini? Menanam pohon dan menyiram tanaman. Iya, benar. Jadi ini adalah salah satu contoh dari bersatu kita menjaga lingkungan. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih arti bersatu? Bersatu. Kalian sekelas ini bersatu membersihkan kelas. Artinya apa? Artinya kalian bekerja. Iya, artinya kalian bekerja sama untuk menjaga lingkungan. Jadi, kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, maka siapa lagi? Terkhusus bagi kalian yang di lingkungan sekolah ini. Apa saja sih lingkungan sekolah kalian ini? Contohnya lapangan, apalagi? Kelas, apalagi? Kamar mandi. Apalagi lingkungan kelas? Ruangan guru. Iya, ruangan guru. Apalagi yang kalian tahu? Iya, perpustakaan. Nah, itu namanya lingkungan. Lingkungan itu harus kita jaga dengan baik.
saja? Kamar, apa lagi? Kamar mandi, ruang tamu, dapur. Nah, itu semua adalah lingkungan. Jadi, sebagai orang yang menerapkan sila ketiga, kita wajib bersatu untuk menjaga lingkungan. Sesuai dengan gambar ini, anak. Ada ini yang mengumpulkan sampah, ada yang menanam pohon, dan ini artinya mereka mencintai bumi. Kalau bukan kita manusia yang menjaga bumi, maka siapa lagi? Seperti itu. Lanjut. Nah, hari ini kita ada kawan baru kita namanya Ujang. Dia menyampaikan salam pada kalian. Halo teman-teman, namaku Ujang. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Ujang mengatakan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua, maka kita harus bersama-sama menjaga lingkungan. Berarti kalau kita bertanggung jawab bersama, maka kita memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan. Nah, seperti ini, tanggung jawab bersama dan tolong-menolong akan menghasilkan kerjasama. Seperti ini, kalian semua tak bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Contoh menjaga lingkungan salah satunya adalah membuang sampah dan menanam pohon. Seperti lingkungan kalian ini banyak kan tumbuhan-tumbuhan? Apa saja yang kalian tahu tumbuhan yang ada di sini? Ada pohon, ada bunga. Nah, iya ada daunnya. Nah, di sini itu kalian harus bertanggung jawab untuk menjaganya secara bersama-sama. Dan kalian juga harus tolong-menolong dalam menjaga lingkungan. Jangan cuma satu orang saja yang menjaga lingkungan, yang lainnya nggak tanggung jawab. Ada yang cuma satu dia yang buang sampah, di tong sampah, yang lainnya berserakan semua sampahnya. Cuman sekolah hanya satu orang, maka namanya belum tolong-menolong. Jadi harus tanggung jawab bersama, tolong-menolong, dan bekerja sama. Oke? Paham? Paham? Nah, ini dia contoh kerjasama menjaga lingkungan di rumah. Lingkungan rumah yang bersih akan membuat kita sehat dan nyaman. Kalau lingkungan rumah kita kotor, apa yang akan terjadi? Penyakit, bau, apa lagi? Nggak nyaman. Iya benar. Jadi, kalau ingin nyaman di rumah, maka lingkungan rumahnya kita itu harus bersih. Jadi, kalian harus bekerja sama di rumah. Baik itu dengan saudara dan orang tua kalian. Contohnya seperti menanam dan merawat tanaman di halaman. Kalian punya tanaman nggak di rumah? Kalian rawat nggak? Iya, kalau ditanam, maka harus dirawat. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Masih ada nggak di sini yang buang sampah sembarangan? Masih. Jangan lagi ya, membuang sampah. Padahal kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ini, menyapu rumah dan halaman bersama. Jika semua anggota keluarga bekerja sama, maka rumah akan menjadi bersih, indah, dan oke, baca dulu ini semua. Iya. Jika kita semua bekerja sama, maka rumah kita akan menjadi sehat dan nyaman. Kalau di rumah seperti ini, bagaimana dengan di lingkungan sekolah? Oke, mari kita lihat sama-sama. Ya, ini dia. Kerjasama menjaga lingkungan sekolah. Kalian setiap hari kan sekolah Senin sampai Sabtu. Jadi kalian punya tanggung jawab sama-sama menjaga lingkungan sekolah. Contohnya, yang pertama, mengelola dan memilah sampah. Jadi kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan nanti setelah jajan, setelah kalian makan makanan, nanti kalian buang sampahnya sembarangan, berserakan. Itu tidak ya. Kita tidak boleh seperti itu apalagi setelah mempelajari ini. Setelah mempelajari cara menjaga lingkungan. Harus membuang sampah pada tempatnya. Kan di setiap kelas ada tong sampah kan? Nah, kemudian menanam dan merawat pohon di sekolah. Lingkungan sekolah kalian
ibu sudah sangat bersih. Banyak juga ini tanaman, bunga, pohon di sekolah yang membuat sekolah kalian sejuk. Nah, setelah seperti itu, jangan lagi ada yang merusak tanaman. Jangan ada nanti sikit-sikit dia cabut apa daunnya, atau ada yang juga yang dia patahkan. Dia merusak tanaman, itu jangan ya. Karena tanaman itu menghasilkan apa? Ada yang tahu tanaman menghasilkan apa? Yang menghasilkan yang kita hirup setiap hari, udara yang kita hirup, udara apa namanya? Iya, tanaman itu menghasilkan oksigen. Jadi, kita harus jaga. Kemudian melaksanakan piket kelas. Kalian ada kan jadwal piketnya? Ada? Belum ada. Jadi, nanti setelah kalian melaksanakan piket kelas, kalian itu harus sama-sama bekerja sama menjaga lingkungan kelas. Kenapa, Kak? Mau ngapain? Jangan ya. Harus menjaga lingkungan kelas dengan melaksanakan piket bersama. Kemudian contohnya juga adalah mengikuti kegiatan Jumat Bersih. Jadi, satu sekolah ini bekerja sama untuk menjaga lingkungan, baik itu guru dan juga siswa. Karena kalian adalah warga sekolah sini, maka kalian juga yang wajib untuk menjaganya. Nah, di sini dengan kerjasama, sekolah akan menjadi rapi, asri, dan menyenangkan. Kalau misalnya sekolah kalian kotor, kemudian kelas kalian juga banyak nyamuk, apa yang akan kalian rasakan di kelas? Iya, tidak nyaman, apalagi bengkak-bengkak badannya. Iya, tidak nyaman. Intinya kita tidak nyaman untuk belajar ya kan. Jadi menjaga lingkungan itu memang seperlu itu agar kita bisa nyaman untuk belajar. Nah, ini dia manfaat bekerja sama menjaga lingkungan. Kelihatan kan gambarnya? Ada gambar apa aja di situ? Ada gambar Orang, ada juga nyamuk, sama ada hantu sarang sama ada bebek. Iya. Apa sih arti manfaat? Manfaat itu artinya kegunaan. Kegunaan bekerja sama menjaga lingkungan. Yang pertama, lingkungan akan menjadi bersih dan sehat. Kalau lingkungan bersih, maka kita akan sehat. Kemudian yang kedua, terhindar dari penyakit. Contohnya apa itu yang di dalam gambar? Nyamuk. Kenapa nyamuk di situ harus kita hindari? Karena Ada yang tahu? Saya silakan, Nak. bisa bikin gatal-gatal, Iya. mendol-mendol, Dan kasih penyakit. Apa sih penyakitnya? Penyakit. Iya, demam berdarah. Nah, nyamuk itu suka dengan yang kotor-kotor. Suka dengan yang namanya sampah atau lingkungan yang lembab. Jadi, kalau misalnya kita biarkan kelas kita kotor, maka nyamuk akan banyak. Kalian belajar digigiti nyamuk, bentol-bentol, gatal. Nah, selain itu juga kalian juga bisa kena penyakit demam berdarah ataupun penyakit malaria. Kalau sudah kena penyakit, bisa nggak sekolah? Harus, apalagi kalau misalnya harus dirawat di rumah sakit, otomatis kita tidak bisa sekolah, tidak bisa berjumpa dengan kawan-kawan, tidak bisa belajar. Yang kemudian mempererat kebersamaan. Dan jadi kalau kalian sering bekerja sama, maka kalian akan lebih kompak. Kalian juga akan lebih kebersamaan kalian di kelas juga akan lebih terasa apabila kalian bekerja sama. Dan yang kelima, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kalau sudah terbiasa untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah, tidak merusak tanaman, maka akan timbul tanggung jawab dalam diri kalian. Kalian akan terbiasa. Jadi semisal ada orang kalian lihat yang membuang sampah, atau ada yang membuang sampah, atau ada nanti yang kawan kalian yang merusak tanaman,
maka akan timbul dorongan dari hati kalian untuk melarang dia. Ataupun kalian akan terbiasa untuk tidak merusak lingkungan. Lalu, belajar untuk saling membantu. Jadi, kalian kan manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Bisa nggak kita hidup tanpa bantuan orang lain? Bisa nggak kita manusia hidup tanpa bantuan orang lain? Tidak kan? Karena itulah kita harus saling membantu sesama manusia. Begitu juga dengan menjaga lingkungan. Kita harus saling membantu untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Dari penjelasan Ibu ini, mungkin kalian akan lebih paham lagi kalau Ibu tampilkan sebuah video. Seperti yang Ibu bilang tadi, saat Ibu menayangkan video pembelajaran, siapkan alat tulisnya ya, catat hal-hal yang penting dari video ini. Dan didengarkan dan disimak. Ibu mulai ya. Jangan berisik. Pendidikan Pancasila kelas 2. Sebelum mulai, kita jawab pertanyaan berikut yuk. Apakah kalian pernah jalan-jalan? Pernah? Apa kalian melihat lingkungan di sekitar sekolah kalian? Bagaimana perasaan kalian melihat lingkungan dan? Apakah rumah ini terlihat bersih? Ya, rumah ini terlihat bersih. Ya, apakah kelas ini terlihat bersih? Ya, kelas ini. Catat. Contoh sikap peduli lingkungan. Yang pertama adalah Ujang, Rizal, dan Ana hendak pulang sekolah. Mereka melihat tempat sampah yang tumpah dan menimbulkan bau. Mereka bersama-sama membersihkan sampah tersebut. Kemudian gambar yang kedua. Mario, Bella, dan teman-temannya baru tiba di sekolah. Mereka melihat kelas yang kotor. Mereka membagi tugas, ada yang mengepel dan membereskan buku. Kelas pun menjadi bersih dan indah. Di sekolah Susi terdapat piket untuk menyiram bunga. Pada saat jam istirahat, Susi dan temannya mendapat giliran untuk menyiram bunga. Membuang sampah pada tempatnya. Menyayangi dan merawat tanaman dengan baik. Seperti ini ya, ada seorang anak yang dia itu menyayangi tanamannya. Setiap hari, ia menyiram tanaman dengan senang hati. Kemudian berikutnya, menanam pohon di sekitar tempat tinggal merupakan salah satu bentuk peduli terhadap lingkungan. Akibat dari merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, bau busuk tidak sehat, dihirup, bau busuk juga bisa menimbulkan penyakit. Setelah Ibu menayangkan video pembelajaran dan sudah Ibu jelaskan materi kita pada hari ini dengan PPT, siapa yang mau menyampaikan kembali informasi yang dia ketahui dari video dan PPT tersebut? Ada angkat tangannya. Oke, silakan Kak. Tadi yang sudah dibilang dengan baik, Ya, peduli pada lingkungan sekitar. ya, Contohnya, membuang sampah ke tempat sampah, iya, membersihkan, dan juga menyiram tanaman. iya. Apalagi?
Lagi. Membuang sampah. Membuang sampah kepada tempatnya. Oke, kasih aplaus sama kawannya. Iya. Nah, setelah itu ada nggak hal-hal yang mau kalian tanyakan dari video atau PPT yang Ibu tayangkan? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Halo, sudah jelas? Iya. Nah, di sini Ibu akan bagi kelompok. Tadi ini kan kelompok 1, 2, 3. Jadi, coba bentuk kursinya, membentuk kelompok. Setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, baik itu dari PPT ataupun video pembelajaran, jadi di sini Ibu mempunyai LKPD yang akan kalian kerjakan bersama-sama dengan teman sekelompok kalian. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya, dilihat. Jadi kalian harus bekerja sama. Tadi sesuai dengan sila ketiga, kalian harus bekerja sama. Nah, di sini Ibu punya LKPD. Nanti Ibu akan bagikan sama kalian. Ini adalah permainan berjudul Petualangan Rizal. Rizal adalah murid kelas 2 SD. Ikutilah perjalanan Rizal dan jawablah setiap pertanyaan yang muncul. Jadi di sini ada si Rizal ini ya. Nah, di perjalanan pertama, Rizal menemukan orang yang sedang apa? Sedang apa? Iya. Nah, di perjalanannya yang kedua, Rizal menemukan orang yang ada ini orang yang buang sampah dan ada sampah yang berserakan. Baru di perjalanan dia yang ketiga, Rizal menjumpai orang yang sedang ngapain? Ke mana? Membersihkan sungai. Iya, orang yang membuang sampah ke sungai. Dan di perjalanan dia yang keempat, ini apa ini? Api. Iya, api berarti ada orang yang membakar sampah. Nah, tugas kalian nanti jawab pertanyaan yang muncul di perjalanan si Rizal. Contohnya yang pertama, Rizal berjalan-jalan dan berhenti di suatu tempat. Rizal menemukan orang yang menebang pohon sembarangan. Yang ini ya, yang ini ya. Nah, menurut kalian, apakah perbuatan itu salah? Jika salah, apa yang harus dilakukan Rizal? Nah, itulah tugas kalian. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian apa yang harus dilakukan sama si Rizal. Menurut kalian, apakah perbuatan itu salah? Kalau menurut kalian misalnya itu salah, ya perbuatan Rizal itu salah, dijawab. Kemudian dijelaskan apa yang harus dilakukan si Rizal sama orang yang menebang pohon itu. Nanti kalian jawab di sini. Apa? Iya, dibagi per kelompok. Iya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti kalian di sini nama kelompok, ini anak kelompok. Ditulis di sini kelompok 1, misalnya kalau kelompok 1 gitu. Nanti ada 2 lembar ya, Nak. Pertanyaannya ada 4 pertanyaan. Jadi kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Harus bekerja sama, jangan ada yang tidak bekerja. Semuanya harus bekerja sama ya. Oke, bisa Ibu bagikan? Bisa. Bisa? Yang benar? Benar. Oke, Ibu bagikan ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Dikerjakan sama-sama ya, Bang. Maaf. Kerjakan sama-sama. Enggak, di sini, ditulis di sini. Kalau ada yang mau ditanya ya. Sama-sama, kerjakan sama-sama. Kerjakan sama-sama ya. Nanti jawabannya ditulis di sini ya, Kak. Di sini. Sini juga. Iya. Kerjakan. Mana tadi kertasnya satu lagi? Nanti dijawab di sini ya. Ya. Bentar dulu.
Rizal berjalan-jalan dan berhenti di suatu tempat. Rizal menemukan orang yang menebang pohon sembarangan. Menurut kalian apakah perbuatan itu salah? Jika salah, apa yang harus dilakukan oleh Rizal? Bersihkan. Apa dibilang? Tapi ada orang yang menebang pohon. Ditengok si Rizal. Apa yang analisa si Rizal? Pasti tengok ada orang yang menebang pohon itu. Memarahinya bisa, jangan Bu. Menegurnya gitu. Menegurnya jangan menebang pohon. Minta punya pohon nih. Jadi jawabannya Di sini saya. Ini juga Rizal melanjutkan perjalanan dan berhenti lagi di suatu tempat. Bentar dulu buat Apa lagi? Rizal. Ibu, kita masih satu. Setelah kalian mengerjakan LKPD dari ibu, maka perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil dari diskusi mereka. Jadi kelompok satu maju ke depan. Satu, Rizal berjalan-jalan di suatu tempat. Rizal menemukan orang yang menebang pohon sembarangan. Menurut kalian, apakah perbuatan itu salah? Jika salah, apa yang harus dilakukan oleh Rizal? Menegur orang yang menebang pohon. Gantian. Nomor 2, Rizal melanjutkan perjalanan dan berhenti lagi di suatu tempat. Rizal menemukan sampah berserakan dan berbau busuk. Menurut pendapat kalian, apa yang harus dilakukan oleh Rizal? Menegur orang yang membuang sampah. Perjalanan dan sampah yang dibakar. Menurut kalian, apa membakar sampah adalah perbuatan yang salah? Apa yang harus dilakukan oleh Rizal? Menegur orang itu. Oke, kasih aplaus sama kelompok satu. Oke, terima kasih ya kelompok satu. Silakan duduk kembali. Secara keseluruhan, menurut Ibu kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan dari perjalanan si Rizal. Jadi Ibu akan marilah kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sikap menjaga lingkungan. Apa saja yang kalian tahu sikap menjaga lingkungan? Satu apa? Menyapu sampah. Iya, apa lagi? Iya, apa lagi? Membuang sampah. Apa lagi? Membersihkan lantai. Iya, tidak merusak tanaman. Jadi, Ibu harap setelah kalian mempelajari ini, kalian harus membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari penerapan sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Iya, jadi kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Ibu mau tanya, setelah kalian mempelajari ini, apa kegiatan yang paling kalian sukai pada hari ini? Kerja kelompok? Iya. Nah, itulah dia tentang materi kita pada hari ini, tentang menjaga lingkungan. Ibu harap kalian bisa membiasakan diri untuk menjaga lingkungan setiap hari. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia. Oke, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas,
pembelajaran kita pada hari ini? Ketua kelas. Bersiap. Terima kasih anak-anak. Ke minggu depan kita akan belajar tentang memilah sampah. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan salam.